Sobat Islampedia, sadarkah sobat semua bahwa di balik tubuhnya yang menggemaskan, kucing ternyata menyimpan rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebuah untold story terungkap dalam kitab Bulughul Maram. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kucing tidaklah najis karena ia termasuk hewan yang berkeliling di rumah kalian. Hadis riwayat Abu Qatadah. Lantas, benarkah ternyata lidah kucing memang suci dan tidak najis seperti lidah anjing? Penelitian mengungkap bahwa lidah kucing terdiri dari ratusan duri kecil bernama filiform papillae yang berguna untuk membersihkan tubuhnya. Sebuah studi pada tahun 1982 menyimpulkan bahwa papila kucing memiliki bentuk kerucut padat yang memungkinkannya menyerap air liur ketika menjilat tubuh. Bahkan, kucing juga diklaim sebagai hewan paling bersih di dunia. Pamela Perry, seorang peneliti dari Cornell University, mengatakan, dalam satu hari, kucing dapat menghabiskan waktu antara 30 hingga 50% untuk membersihkan tubuh dengan cara menjilat. Bagian lidah ini juga yang digunakan kucing ketika meminum air. Duri-duri papila yang menghadap ke atas akan berfungsi seperti kantung-kantung untuk menampung air. Ternyata, cara ini berbeda dengan anjing yang cenderung mencelupkan seluruh lidahnya dan membentuk bagian belakang lidah sebagai sendok untuk menampung air. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk menggunakan air bekas minum kucing. Saya melihat Rasulullah berwudu dengan air sisa minum kucing. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Sobat Islampedia, inilah satu wujud mukjizat Allah atas kucing yang bisa kita temui sehari-hari. Masya Allah. Sobat Islampedia, bagi masyarakat Mesir, kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan, tetapi juga dewa. Posisi kucing dalam strata masyarakat Mesir tidak bisa dianggap remeh. Mereka menjadi salah satu hewan yang dispesialkan oleh masyarakat Mesir. Dalam kepercayaan mereka, Dewi Perlindungan bernama Dewi Bastet digambarkan sebagai sosok perempuan berkepala kucing. Selain itu, pada susunan hieroglif, bangsa Mesir menggunakan gambar kucing sebagai simbol tersendiri. Simbol kucing pada hieroglif kerap berdekatan atau dikaitkan dengan kisah kejayaan Firaun sebagai raja-raja Mesir. Bahkan pada tahun 2018, para arkeolog menemukan sebuah pemakaman mumi yang ternyata berisi jasad kucing. Para ahli menduga bahwa jasad kucing ini bukanlah kucing biasa, sebab proses mumifikasi di masyarakat Mesir kerap dikaitkan dengan sosok pemimpin atau pejabat berstatus sosial tinggi. Kedekatan Mesir dan kucing bukan tanpa sebab. Untold Story terungkap bahwa penyebaran awal kucing ras ke seluruh dunia ternyata ada yang berasal dari Mesir. Salah satunya adalah ras kucing tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, yaitu ras Mau Mesir. Ras kucing yang asli dari Mesir ini memiliki bulu bercorak totol warna hitam dan putih dengan ukuran rambut yang tidak terlalu tebal. Sobat Islampedia, kucing adalah hewan yang begitu dekat dengan kita. Akan tetapi terkadang kucing ini juga menjadi ujian juga. Bagaimana? Karena kadang-kadang di antara kita itu ada yang meyakini bahwa kucing itu pembawa sial. Atau sebaliknya mungkin kucing itu pembawa keberuntungan. Atau mungkin dengan mitos-mitos tertentu, kucing hitam, hati-hati itu ketika datang maka akan ada pertanda buruk. Segala macam bentuknya, kalau kita lihat ini semua tidak berdalil. Oleh karena itu, Sobat Islampedia yang dirahmati Allah, kita perlu untuk betul-betul berhati-hati dengan hal-hal yang berbau mitos. Kenapa? Agar kita tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan syirik. Baik itu mulai dari takhayul, khurafat, dan lain sebagainya. Sobat Islampedia, sedekah ke manusia tentu sudah biasa, tapi ternyata kita juga bisa sedekah kepada kucing. Ya, memberi makan kucing, baik yang berkeliaran di jalan ataupun yang dipelihara di rumah, ternyata bisa menjadi ladang pahala tersendiri bagi orang-orang beriman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa memberi makan kucing sama dengan bersedekah kepada makhluk ciptaan Allah.
Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati yang hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa cinta dan kasih sayang terhadap makhluk Allah ini juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Untold Story mengungkapkan bahwa Rasulullah ternyata juga memelihara seekor kucing yang beliau beri nama Mueza. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dikisahkan bahwa Mueza menjadi hewan peliharaan Nabi Muhammad yang selalu beliau elus-elus dan gendong. Nabi menyukai Mueza karena ketika azan berkumandang, ia mengeong seolah-olah menjawab panggilan azan tersebut. Saking sayangnya Rasulullah kepada Mueza, pernah suatu ketika Nabi ingin mengambil jubah, ternyata Mueza sedang tertidur di atas jubahnya. Bukan mengusir kucing tersebut, Nabi justru memotong belahan lengan jubah agar tidak mengganggu kucingnya yang sedang tidur. Masya Allah. Sobat Islampedia, sebuah untold story terungkap bahwa Rasulullah ternyata pernah memberi julukan Bapak Kucing Kecil kepada sahabatnya. Ia adalah Abdurrahman bin Syakir al-Azdi atau dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Ia adalah sahabat Nabi yang terkenal karena paling banyak meriwayatkan hadis. Namun selain terkenal dengan riwayatnya, Abu Hurairah ternyata juga merupakan seorang pecinta kucing. Dikisahkan, dahulu ia merupakan seorang penggembala domba yang memiliki seekor kucing kecil. Ketika malam hari, ia meletakkan kucing tersebut di atas pohon, dan ketika siang, kucing itu dibawa bersamanya ketika menggembala. Ia sering bermain-main dengan kucing tersebut, hingga ketika Rasulullah melihat hal itu, beliau memberi julukan kepadanya Abu Hurairah, yang berasal dari kata Abu berarti bapak, dan Hurairah bermakna kucing kecil. Sobat Islampedia, bagaimana dengan kucing yang dipelihara? Karena kucing ini identik dengan hewan yang begitu jinak ya, akrab dengan manusia, keluar masuk rumah, bahkan terkadang tidur bersama dengan manusia. Lalu bagaimana dengan kesuciannya? Dia najis ataukah tidak? Maka Nabi SAW mengatakan bahwa liurnya itu suci, dia tidak najis. Artinya apa yang ada di tubuhnya suci. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan apa-apa yang terpisah dari hewan yang hidup maka dia akan menjadi bangkai? Contoh diantaranya adalah bulu. Maka kita perlu tahu, di antara ulama berbeda pendapat. Ketika bulu itu adalah bulu dari hewan yang halal untuk dimakan, maka dia halal untuk dimanfaatkan. Kecuali kalau yang terpisah itu adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan. Kucing termasuk di antaranya, betul. Tetapi ini termasuk yang ma'fu anhu. Kenapa? Karena memang bulu kucing mungkin kalau dilihat tidak terlalu banyak. Dan bulu kucing akan sulit sekali bagi manusia untuk terbebas dari dia, atau untuk kita itu tidak terkena ya bulu-bulu yang jatuh dari tubuh kucing tersebut. Oleh karena itu ada di dalam bab fikih itu yang disebut dengan ma'fu anhu. Tidak ada masalah, dia dimaafkan. Kenapa? Karena termasuk bahagian hal-hal yang darurat. Oleh sebab itu, Masya Allah, ternyata kucing juga mampu untuk bisa memberikan ilmu pada kita. Termasuk diantaranya ilmu bermuamalah dengan dia. Bagaimana menjaga kesuciannya. Begitu juga kalau ada yang bertanya bagaimana kalau dengan kucing ini yang lewat ketika kita sedang sholat, mungkin lewat di depannya. Kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa kucing termasuk hewan yang hilir mudik dan dia dikategorikan dalam hewan yang suci, maka suci. Lalu bagaimana dengan kemungkinan dia buang air besarnya, atau kemungkinan buang air kecilnya, atau kakinya itu menyentuh hal-hal yang najis lalu dia lewat di dalam rumah kita. Di dalam kaidah fikih disebutnya ma'al ihtimal saqatal istidlal. Hal-hal yang masih ada kemungkinan yang tidak dibangun dengan sebuah kepastian, maka dia tidak bisa dijadikan dalil. Oleh sebab itu, kita ambil pada yang nyata. Yang nyata dan tampak adalah kesuciannya. Sobat Islampedia, tingkah lucu kucing yang sering menghibur memang tidak pernah ada habisnya. Kelakuan mereka kerap mengundang tawa dan menjadi pelepas penat yang mujarab bagi orang-orang yang melihatnya.
Tidak hanya berkeliaran di sekitar rumah, ternyata kucing juga berani bertingkah hingga ke masjid. Seperti pada video yang sempat viral ini. Berbicara tentang kucing dan masjid, ada seekor kucing di Turki yang sangat ikonik. Ia adalah Gli, sang penjaga Masjid Hagia Sophia. Kucing bermata hijau ini kabarnya telah menjadi penghuni tetap Hagia Sophia sejak tahun 2004. Bahkan ia memiliki akun Instagram yang telah diikuti oleh lebih dari 100.000 akun. Namun pada tahun 2020, Gli telah meninggal dunia dan saat ini posisinya di masjid tersebut telah digantikan oleh teman-temannya sesama kucing. Sobat Islampedia, kini kucing sudah mulai dijadikan komoditas yang diperjualbelikan, bahkan harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Biasanya mereka akan dinilai dari segi kesehatan fisik, tingkah laku, kemurnian ras, hingga postur badan yang ideal. Dan ternyata, kucing termahal di dunia adalah kucing dengan ras Ashira. Salah satu kucing ras yang dinilai memiliki penampilan paling eksotis ini bisa dihargai mencapai $125.000 Amerika atau sekitar 1,8 miliar rupiah satu ekornya. Ras kucing asal Los Angeles ini merupakan ras campuran dari beberapa kucing liar dan kucing rumahan, termasuk macan tutul dari Asia dan Afrika. Kucing Ashira adalah salah satu jenis kucing yang tergolong cukup langka dan tidak umum ditemukan di lingkungan tempat tinggal. Sebab, perusahaan yang bertanggung jawab atas kucing Ashira mengklaim mereka hanya mengembangbiakan kucing Ashira dalam jumlah yang terbatas. Tidak hanya harga kucing yang mahal, kini di masyarakat juga berkembang budaya mendandani kucing. Lihat saja kucing-kucing ini, mereka berlenggak-lenggok bak seorang model busana. Lantas, apakah kita sebagai umat muslim sebenarnya boleh mengeluarkan uang berlebih untuk membeli berbagai macam pernak-pernik kucing kesayangan kita? Sobat Islampedia, kucing bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam surga. Tapi ternyata kucing juga bisa membuat orang masuk ke dalam neraka. Ada kisah yang masyhur yang diceritakan oleh Nabi SAW. Udzibat imra'ah fi hirrah. Bahwa ada seorang wanita yang dia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sebab karena kucing. Wah, mengerikan sekali. Bagaimana itu? Habasatha hatta matat. Dia itu dikurung sampai mati. Lahia at'amatha, dia nggak kasih makan. Kalaupun dikurung, dia nggak kasih makan. Kalau dikurung masih dikasih makan, masih oke. Ini enggak. Walahia tarakatha, dan dia tidak juga lepas bebaskan kucing itu sehingga dia bisa makan dari alam bebas yang mungkin dia bisa mencari makanan. Dan ternyata wanita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Sebabnya dia menyiksa kucing. Dia mengurungnya, tidak diberi makan. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, ada orang yang peduli dengan kucing gitu ya, yang kadang-kadang kalau lagi jalan dia datang untuk memberikan makan, atau kalau ada yang sakit mungkin dia bawa untuk dia. Masya Allah ya, ini akan menjadi tangga dia menuju surga. Akan tetapi, kalau saya boleh berpesan juga, jangan berlebihan. Terkadang ini ada orang yang ketika memelihara hewan itu sampai puluhan juta dia keluarkan. Sedangkan ada tetangganya yang manusia, kadang-kadang membutuhkan hanya 1-2 juta atau mungkin 100-200 ribu. Dia pelit untuk mengeluarkan, atau dia susah untuk mengeluarkan. Kita perlu untuk melihat nyawa manusia jauh lebih berharga dibanding dengan nyawa hewan apapun bentuknya. Dan tentu kebutuhan manusia lebih penting untuk dikedepankan.